warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyadi, mahasiswa PPG Daljab Batch 3. Hari ini pada tanggal 13 Januari 2023 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran untuk PPG. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di sini dalam rangka pembelajaran PAI. Insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Kemarin sempat mendengar berita juga dari teman kalian, Pak Nur ngecek di WA, salah satu orang tua murid Papu meninggal dunia. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, kalau tidak bisa memandikan, tidak bisa mensolatkan, tidak bisa menguburkan, maka minimal kita bertakziah atau mengucapkan bela sungkawa kepada teman kita. Sudah takziah semuanya ya? Yang putri juga sudah ya? Oke, bagus. Berarti salah satu kewajiban kalian sebagai seorang muslim sudah kalian lakukan. Oke, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kalian, menjadi contoh kebaikan kalian dalam segala aspek kehidupan, baik itu ibadah maupun dalam hal sosial. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah dan juga suratul Fatihah, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kefahaman bagi kita semuanya. Ayo niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai bab yang kelima, yaitu pengurusan jenazah. Nah, mendengar kata jenazah tentunya itu tidak asing bagi kalian ya, karena setiap hari kita pasti akan menyaksikan entah itu tetangga kita meninggal dunia, teman kita meninggal dunia, atau orang lain ya yang di luar sana lewat berita atau apa meninggal dunia. Terakhir kita saksikan di media-media baik televisi maupun media sosial berita saudara kita ditimpa bencana gempa bumi dan korbannya cukup banyak. Ada 120 lebih korban yang meninggal dunia. Nah, materi kita kali ini tidak melenceng jauh dari sana. Pak Nur akan mengawali dengan pertanyaan kepada kalian mengenai pengurusan jenazah. Nah, pengurusan jenazah tentunya yang diurus apa? Jenazah ya. Apa itu jenazah? Orang yang sudah meninggal. Oke. Jadi jasad manusia ya. Jasad manusia yang sudah meninggal itu namanya jenazah. Kalau jasadnya hewan tidak bisa dinamakan jenazah. Jenazah kucing tidak bisa, jenazah tikus tidak bisa ya. Itu harus manusia. Kalau tikus meninggal dunia itu kan batang ya, batang tikus. Tidak boleh kita memanggilnya jenazah tikus. Nah, kewajiban seorang muslim kepada jenazah kira-kira ada berapa? Kewajiban seorang muslim kepada jenazah atau kepada orang meninggal ada berapa? Ada 5. Apa aja, No? 1. Ada berapa? Ayo. Ada 3, 4. Apa aja, Jeff? Mandi, kafani,
sholat? Oke, betul. Mandi sendiri tadi ya. Memandikan ya toh, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Ingat lu ya, bahwasanya ketika mau mensolatkan, jenazah harus dimandikan dan dikafani dulu. Tidak bisa kalian kemudian ada mendengar berita kematian datang kepada ahli keluarga yang ditinggalkan kemudian disolati. Tidak boleh, harus dimandikan dulu, dikafani dulu baru disolatkan. Gimana? Kalau tidak utuh, nah kita akan bahas nanti ya. Kalau tidak utuh, apakah bisa kita untuk mengurus jenazah seperti layaknya jenazah yang utuh? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya hukum mengurus jenazah adalah wajib. Hukum mengurus jenazah adalah wajib kifayah. Ada kalimat yang lain selain wajib kifayah? Betul. Siapa tadi suaranya kok nggak kedengaran? Apa no? Nah, fardu kifayah. Ada yang bisa menjelaskan mengenai apa itu fardu kifayah? Ayo Talita, ya, kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh orang muslim yang lain, maka gugurlah kewajiban seluruh umat muslim. Jadi begitu, apabila tidak dikerjakan oleh semua atau salah satu orang muslim, maka semuanya ikut berdosa. Yang ada di wilayah itu, tidak seluruh muslim sedunia berdosa, enggak. Yang ada di wilayah itu yang mengetahui bahwa si fulan meninggal dunia, tapi orang diurus, semuanya yang ada di kampung itu berdosa. Nah, kita akan menyimak tayangan video mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian amati, kemudian Pak Nur nanti akan bertanya, intisari apa yang dapat kalian ambil dalam tayangan video ini. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan mengikutinya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat. Antara lain dengan menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafaz Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat roh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melembutkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat jenazah boleh dimandikan adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga,
bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Mengkafani jenazah adalah cukup untuk mengkafani. Ini bagian pertemuan yang akan datang. Tadi sudah terjawab ya wanita, bagaimana seorang yang meninggal dunia tetapi tubuhnya tidak utuh, apakah tetap wajib dimandikan jika kafani dikuburkan seperti layaknya jenazah yang utuh atau tidak? Nah, jawabannya sudah ada. Selama masih ada tubuhnya maka wajib untuk dimandikan, dikafani, disolatkan dan juga dikuburkan. Nah, dari video tersebut Pak Nur mau tanya kepada salah satu dari kalian, intisari dari video tersebut kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Yang pertama, hukum mengurus jenazah adalah ya. Yang kedua, kewajiban seorang muslim kepada jenazah ada berapa? Dari mulai kemudian tadi juga disebutkan bahwasanya syarat-syarat memandikan jenazah adalah yang pertama betul, beragama Islam. Kalau beragama Islam gimana? Ya orang dilakukan. Kemudian tata cara untuk mengurus jenazahnya aja berbeda ya. Kalau orang Kristiani kan harus dengan macam-macam ya itu. Dimandikan juga nggak sih orang Kristiani, ada yang pernah melihat? Dimandikan sudah. Iya, kemudian di make up juga ya, didandani seperti orang mau menikah itu ya. Orang mau? Dipercantik. Betul. Kemudian kalau agama-agama yang lainnya seperti Hindu itu kan bakar ya. Orang lihat ya di YouTube-nya itu ngeri ya. Nah, nanti kalau Islam kita memang dianjurkan untuk memuliakan jenazah manusia. Memuliakannya dengan cara apa? Dimandikan, dibersihkan, kemudian dikuburkan seperti layaknya orang yang mulia. Artinya tidak bisa lagi atau langsung dibuang seperti jasad-jasad hewan. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai satu kewajiban seorang muslim, yaitu memandikan jenazah tok. Nah, tujuan dalam pelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mengetahui tahapan memandikan jenazah. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Itu dua tujuan dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini Pak Nur akan menggunakan metode role playing, yang mana kalian akan membentuk kelompok-kelompok. Kalau di sini ada 12 kelompok, ada 12 siswa. Pak Nur akan bentuk menjadi 4 kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya 3 orang. Oke, Pak Nur akan membentuk kelompok tersebut berdasarkan nomor absen. Kelompok yang pertama yaitu Jeffrey, Ardi, sama Fakri. Silakan untuk berkumpul pada kelompoknya. Yuk, Jeffrey, silakan. Ardi, kemudian Fakri Yansyah. Yang kedua, Indra Jati, Jasmine, dan juga Kenzi. Yang ketiga, Muhammad Umar, Naila Sadina, Najma Al-Nilam. Yang keempat, Nina, Nuzul Rizki, dan Talita. Silakan bisa membentuk kelompoknya sambil Pak Nur mempersiapkan untuk praktek atau demonstrasi bagaimana cara untuk memandikan jenazah. Oke. Ini korban kecelakaan ya. Jadi tangan dan tubuhnya sudah terpisah ya. Terputus. Oke.
Ini kelompoknya mana ini? Oh, situ ya. Oke, yang pertama kalian harus meletakkan jenazah pada tempat pemandian. Ini ibaratnya tempat pemandian. Tempat pemandian yang ideal adalah ada bolong-bolongnya. Sehingga ketika disiram, dibersihkan kotorannya langsung jatuh, tidak ngetlecrek di sini. Ya, idealnya seperti itu. Atau ada tempat pembuangannya. Misalnya ada semacam bolongan seperti ini. Kalau di rumah sakit kan ada bak, tapi ada tempat pembuangannya. Sehingga ketika kotorannya itu disiram, itu keluar dari tempat pembuangan. Idealnya seperti itu. Nah, yang pertama, ingat, usahakan ketika memandikan aurat tidak kalian lihat atau tidak kalian sentuh secara langsung. Untuk itu orang yang memandikan jenazah harus memakai sarung tangan, ya, sarung tangan, dan atau memakai kain atau apalah, gimana caranya supaya tidak langsung menyentuh. Pertama, ini ibaratnya ada airnya ya, disiram terlebih dahulu. Ingat loh, kalau laki-laki dimandikan oleh laki-laki atau orang mahramnya. Misalnya yang meninggal laki-laki, boleh nggak dimandikan oleh perempuan? Boleh, misalkan dia istrinya atau anaknya yang perempuan. Ibunya boleh, ya. Nah, ini laki-laki ya, jenazahnya laki-laki ya, bukan perempuan. Yang pertama harus disiram terlebih dahulu. Tutup disiram. Kita sih. Jumlahnya berapa? Menyesuaikan. Tapi tidak terlalu banyak, 10 dari waktu. Nah, kemudian yang kedua ini belum tahap memandikan ya. Nah, diangkat ini ibaratnya anggap saja tidak ada ya. Kalian tekan perutnya. Kalau orang meninggal dunia ini sudah close down. Artinya kalau ditekan perutnya ini keluar atau sisa-sisa makanan. Tapi kalau biasanya orang yang sakitnya sudah menaun di rumah sakit, kakinya diukus, biasanya keluarnya sedikit. Tapi yang baru meninggal, apalagi makannya banyak, nah itu kalau begini, akan keluar. Kalian bersihkan dengan sarung tangan atau lewat begini, di balik jari ini, beginikan. Usahakan tidak menyentuh langsung auratnya dan dibersihkan belakangnya juga. Perlu sambil disiram yang kan ada beberapa orang sambil nyet ini sambil disiram supaya apa? Supaya baunya tidak terlalu menyengat. Maka dari itu diusahakan juga pakai masker, ya, pakai apron juga. Itu standarnya. Tetapi orang-orang masyarakat di sekitar kita kemungkinan tidak memakai yang namanya masker dan juga apron langsung karena sudah terbiasa. Setelah itu, setelah perut dikeluarkan isinya, tidak perlu terlalu bersih, tidak boleh. Memandikan jenazah harus dengan cara yang halus, ya, dengan cara yang halus. Tidak boleh semena-mena, apalagi kalian punya dampingan dia, ya. Nah, dibersihkan lagi, kemudian dibersihkan juga setelah perutnya. Lubang-lubang yang ada dalam tubuhnya, misalnya lubang telinga, dikorek-korek pakai kaki berat. Apalagi lubang hidung, dikorek akal mobilnya. Orang lain diganti. Kemudian mulut, lubang mulut ada giginya. Gak usah dikasih sikat, sok, bingung nanti umurnya gitu. Dengan kain saja, ya, terus diusap kayak gini. Dan ingat, sarung tangannya harus beda dengan sarung tangan yang digunakan di awal untuk membersihkan e-nya. Jangan sampai sarung tangannya masih ada e-nya tidak boleh, ya. Harus ganti, kemudian dibersihkan. Oke, sudah, kemudian disiram lagi biur. Nah, ini baru kita mulai memandikan. Nah, memandikannya pertama kita harus berniat nawaitul gusla. Gusla itu artinya mandi.
Nawaitu nanti ya, ingat saya ingat. Nawaitu husla lihadal mayyit, hadal itu ini, li itu untuk lihadal mayyit lillahi ta'ala. Apa lah? Diikuti nawaitu husla lihadal mayyit lillahi ta'ala. Habis itu baru disiram lagi, dimiringkan ke sebelah kiri atau kanan tubuh ini. Misalnya ini posisi kalian seperti ini, tak miringkan sebelah kiri. Nah, biur lagi, kemudian dibersihkan belakangnya. Sini. Ada asisten ya biasanya yang ikut untuk menyiram ya, yang memandikan juga harus set. Kemudian kembali lagi sebelah sini, dibasahkan belakangnya set ya. Nah kemudian ya ada kalau ada selang, alhamdulillah, malah tidak apa-apa selangnya, tapi dengan yang buat kayak apa namanya cuci sepeda motor ya kan, selang biasa dengan apa namanya dengan yang kekuatannya sedang saja. Dan jangan lupa untuk memandikan dengan sabun. Sabunnya tidak usah sabun batangan, sekarang kan ada yang ringkas, sabun cair. Disabuni, dibersihkan semuanya, disambuni ya, disambuni. Kemudian disiram. Disiramnya jangan langsung apa namanya didirikan ya. Harus pokoknya caranya gimana supaya halus caranya. Oke, sudah bersih semuanya. Kemudian sebelum diwudukan, maka terakhir disiram dengan air kapur barus. Air kapur barus atau air campuran apa ya namanya ya, jeruk apa lah itu namanya, supaya baunya wangi. Kalau air kapur barus kan merupakan air kapur barus yang dilarutkan ke air. Nah caranya jangan langsung air kapur barusnya dibiarkan di sini, tetapi ditutup dulu supaya apa? Supaya airnya kena jenazah, tetapi butiran kapur barusnya itu tidak menempel ke jenazah. Jadi giur. Nah setelah itu semuanya selesai, maka terakhir adalah mewudukan. Mewudukannya juga ada niatnya. Nawaitu wudu'a lihadal mayyit lillahi ta'ala. Gimana? Nawaitu wudu'a lihadal mayyit lillahi ta'ala. Nah, cara mewudukannya adalah bagian wudu. Bagian wudu bukan seperti yang kalian biasa wudu, harus gini umur membersihkan hidung. Nah, bagian yang diwajibkan untuk diwudukan adalah yang pertama muka, kemudian tangan, kemudian apa namanya kepala, dan kemudian kaki. Jadi diwudukan. Kalau misalnya takut untuk apa namanya mulutnya memasukkan air, bisa dimiringkan. Dan nanti dibantu oleh asisten misalnya ya, dimiringkan, diwudukan mukanya sebanyak 3 kali. Kalau masih ada air 3 kali. Kalau sudah mepet airnya 1 kali tidak masalah. Ini bisa itu tangan, jadi tangan kanan dulu. Tangan kanan ini biar masuknya ke sini. Ya. Atau ditutup ini misalnya. Ditutupan tangannya, ya. Kemudian tangan kirinya sebanyak 3 kali. Kemudian kepalanya, dan terakhir adalah kaki sampai mata kaki toh nggak apa-apa, nggak usah sampai seluruhnya gitu, sampai mata kaki. Setelah itu selesai ya, diaduk pakai aduk kering, diaduk
kepada keluarga kain yang baru. Kain jari yang baru, kain kan sudah basah nih. Ya, dibutuhkan kain yang basah. Habis itu siaplah untuk dibawa ke tempat untuk mengkafan. Ada pertanyaan? Kalau misalnya anggota tubuhnya nggak ada, berarti seadanya itu. Seperti ini kan dibilang nih, misalnya anggota tubuhnya sudah terpisah, ya adanya ini ya, yang ini yang dimandikan. Ya, jadi berarti bisa mungkin pas ganti ini dari kelihatan ya. Sebisa mungkin satu tidak kelihatan auratnya, kemudian ketika kalian membersihkan tangan kalian tidak langsung menyentuh aurat. Ya, misalnya ininya kan sama-sama walaupun sama-sama laki-lakinya loh ya. Ya, tidak langsung disentuh. Tapi harus dengan remek atau apalah, atau kain atau apa yang buat slap itu loh, atau yang buat mandikan orang sakit. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nggak boleh kalian memandikan jenazah was-wasan seperti ini. Tidak sopan itu tidak menghormati jenazah, karena aurat itu harus ditutupi. Apalagi kalau ada misalnya tato gitu. Kan ada tuh cewek yang tatoan sekarang banyak tuh. Nah, kalau apa namanya ada tatonya dia biru, tatonya gambar ini, maksudnya menjadi aib. Gambar tulisannya misalnya Adi, I love you misalnya. Karena ada perempuan yang saking cintanya kepada pacarnya tulis I love you Adi. Jadi ketika meninggal dunia kan kita tidak mungkin untuk menghilangkan tato tersebut, menyetrika iso. Dia tetap dimandikan tapi airnya ditutupi supaya tidak diceritakan. Wah, aku mau bermandi ke situ, kalau tulisannya ning awae I love you Adi, berapa ya. Jadi harus memuliakan dan menyembunyikan aib-aib mayit. Termasuk kalau ada misalnya kejadian ketika gini ada belatung dan lain sebagainya yang menyertai airnya. Misalnya ada rahasia lagi atau kena azab dan lain sebagainya. Itu tetap bagi orang yang memandikan tidak boleh untuk menceritakan kemana-mana, karena ini termasuk aib si mayit. Harusnya harus dibuat pelajaran kepada kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini amalannya apa, perbuatan dosanya apa kok sampai seperti ini. Itu kita buat pelajaran kita saja, jangan sampai diucapkan ke tamu-tamu dan tamu-tamu yang tak sedih. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang Pak Nur akan bagikan skrip yang mana kalian diwajibkan untuk mempraktekkan. Silakan didiskusikan siapa yang mau memandikan dan menjadi asisten, dan siapa yang mau membacakan skripnya. Oke, sudah siap? Didiskusikan dulu siapa yang membacakan skripnya. Kemudian yang memandikan siapa, yang menjadi asisten siapa. Itu membersihkan ini. Dan apa yang kalian lakukan? Gambar apa juga ada? Gimana? Iya tuh ya. Di sini Pak. Di sini. Ayo. Yuk kelompok siapa yang siap dulu guys? Kelompok 1, 2, 3, 4. Mau perwakilan atau semuanya ada praktek? Yaudah, kelompok perwakilan aja ya. Yuk kalau siapa yang sudah siap? Yang mau mencoba? Ayo, JPC, kalau kalian kasih,
Yang terdiri dari pertama saya Reza Akmal Komara. Saya dari tadi. Aku juga Saya bisa mendengar ya. kami akan mempraktekkan tata cara Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Iya, langsung tak. Yang kedua, orang yang memandikan mayat hendaklah memakai tangan. Ya. Ketiga, siramkan mayat dengan air biasa dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Nah to yo. Keempat, istinjakan mayat terlebih dahulu. Ya, nanti biar dikomentari kalau yang lain yang kurang apa. Iki apa? Orang mandikan jenazah di guyon iki yang ini gitu. Ya lanjut. Kelima, tekan perutnya untuk mengeluarkan najis. Sudah nanti istinja. Keenam, siram dan basuh dengan air sabun. Nah, siram dan basuh dengan dibersihkan tadi bokong-bokongnya. Ya, dicopot tuh. Kemudian gosokkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, kaki dan rambutnya. pelan-pelan satu-satu. Gosokkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, Ayo, malah celah ketiaknya, telah ketiak. Rano ya itu adanya, wis. Ya. celah jari tangan, kaki, Ken siapke airnya Ken. dan rambutnya. Rambutnya. Sudah. Oke. Biar Kenji yang nyiram enggak apa-apa. Oke, lanjut. Kedelapan, selepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. Lanjut. Kesembilan, kemudian bilas dengan air bersih yang bersih seluruh anggota mayat sambil berniat. Sambil berniat gimana tadi? Ayo niatnya piye? Nawaitu mayit Yo. Pelan-pelan. Nah. Pastikan bersih ya. Kesepuluh, terentangkan mayat, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih. Oke, tadi sudah. Lanjut. Kesebelah, siram sebelah kiri 3 kali. Bilang kiri. Oke, sip. Nah, ngono. Besok nek mandikan jenazah ora kapok. Lanjut kalau rumahnya tok iki. 12, kemudian mengirimkan mayat ke kiri, basuh dari kiri lambung kanan sebelah belakang. Sebelahnya. Terus 13, mengirimkan mayat ke kanan, basuh bagian lambung sudah. sebelah kiri. Lanjut. 14, tutup seluruh anggota mayat dengan kain nipis. Terus 15, siram air yang dicampur dengan rambut bagus,
Scan. Lanjut. 16. Lepas itu wudhukan mayat dengannya. Yang tinggi. Tawa itu berdoa dengan ibadah wajib. Oke, mulai dibutuhkan. Tadi bagian yang dibutuhkan apa? Pasang. Ya. Muka asik toh. Oh iya udah. Oke. Di situ boleh satu kali, boleh 3 kali. Lanjut. Tangan. Oke. Setelah tangan. Kepala. Setelah itu terakhir. Iya kalau ada kecelakaan. Oke, gitu. Nah, 17. Lakukan dengan menggunakan handuk pada seluruh badan mayat. handuk. Nah, Yang terakhir, mayat ditutup kain kering dan diusung ke tempat kembalinya untuk dikatakan. set. Nah, wes. Nah, baru diangkat ke tempat tapi ramah juga kali. Angkatnya bareng-bareng ya. Oke, sudah cukup bagus. Beri tepuk tangan setelah ada apa namanya yang kurang nggak dari kelompok yang kedua? Cara membersihkannya. Tahu. Ya, apa? Ada yang kurang nggak? Ingat loh ya, tadi sempat kalian perhatikan ketika membersihkan ini kan untuk menutup ya, bukan untuk membersihkan kayak ini, menutup aurat. Jadi membersihkannya tetap harus begini. Ini kan tidak lihat auratnya. Disiram, pastikan masih ya. Jadi tidak kain basahnya digos, gos. Oke, lanjut kelompok yang kedua. Project ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin praktek memandikan jenazah Dengan anggota dengan anggota saya Ahmad Jabir Tabaji, saya Adi Adin Sulakim. Saya Fahrian Syah Atarik. Oke, sekarang waktunya memandikan. Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Lalu yang kedua, orang yang memandikan mayat adalah memakai sarung tangan. Yang ketiga, siramkan mayat dengan air biasa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Istinjakan mayat terlebih dahulu. Perut yang Kelima, tekan perutnya untuk memudahkan nafas keluar. katanya brutal, Siram dan basuh dengan air sabun. Basuhnya dari atas saja. Setelah itu mayat tutup kain
ganti kainnya. Oke. Oke, dah. Cukup. Oke, terima kasih. Nah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, anak-anak, sudah lumayan paham ya. Artinya kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Adapun penyempurnaan, tolong ketika menggosok atau membersihkan mayit jangan tadi kata temanmu brutal ya. Harus dengan lemah lembut. Ada pertanyaan sampai praktek yang sudah teman-teman kalian lakukan? Sebenarnya kalau niat memandikan bisa dilakukan di awal ya, dan ini tidak harus dilafadzkan. Tidak harus dilafadzkan usoli nawaitul gusla, itu tidak harus, tapi dari awal misalnya kalian mau langsung niat itu dibolehkan juga ya. Kemudian ketika wudu itu memang harus dilakukan setelah mayit bersih baru niat wudu. Karena kalau niat wudu tidak bisa dilakukan di awal ya, niat membutuhkan mayitnya ya, begitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Nah, inti dari pembelajaran kita hari ini, kalian paham mengenai bagaimana tata cara untuk memandikan mayit, itu yang pertama. Dan kalian bisa mempraktekkan memandikan mayit jikalau besok kalian dimintai tolong untuk memandikan mayit saudara kalian atau mungkin tetangga kalian tidak kagok lagi karena sudah pernah melakukan. Yang pasti yang tadi kekurangannya bisa diperbaiki pada praktek-praktek selanjutnya. Oke, anak-anak sekalian, setelah ini Pak Nur akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu lembar kerja atau LKPD yang akan Pak Nur share via Google Form, yang mana kalian Pak Nur minta untuk mencari tahu bagaimana tata cara memandikan jenazah, khususnya jenazah yang terkena COVID-19. Apakah sama dengan seperti ini ataukah ada perbedaan? Kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai bagaimana seorang muslim mengkafani jenazah setelah dimandikan. Nah, tugasnya kelompok 3 dan kelompok 4 yang akan nanti bertugas untuk mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Mau request jenazah laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan ada 5 lapis. Harusnya yang cewek-cewek ini kita kasih perempuan, karena kan besok kalian mengkafaninya kan pastinya perempuan. Kalau yang perempuan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.